Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Semoga saja di siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di siang hari ini pada tanggal 23 Oktober 2021 kita kembali untuk bersama-sama memantau dari progres pengerjaan yang sedang dilakukan sampai saat ini. Dimana pada siang ini kita akan upload pun lintasan buat kalian semua untuk bersama-sama melihat dari capaian pengerjaan atau kesiapan dari Pertamina Mandalika International Street Circuit ini untuk menyambut ajang balapan yang kita tunggu-tunggu tentunya. Di sini kita berada di tikungan ke-16 menuju ke-17. Terlihat aktivitas di bagian sebelah kanan ya untuk penyiraman di bagian rumput area terus dilakukan di siang hari ini. Begitu juga untuk pengerjaan perapian di sisi sebelah kiri dan kanan di trek lintasan ya, di keseluruhan tentunya untuk gravel area maupun perapian di sisi-sisi lain seperti penuntasan untuk pengecoran curb di trek lurus menuju tikungan pertama sebelah kiri saat ini sudah terselesaikan. Tinggal lanjutan untuk pengecatan yang masih terus akan dilakukan ya. Tim Prograde tentunya sudah sampai di tikungan ke-10 untuk mengecek dari kesiapan untuk mengawali dari pengecatan yang akan dilakukan. Ya, sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasi dan kondisi di siang hari ini, kita perhatikan dulu untuk hasil pengerjaan atau progres pengerjaan yang masih terus dilakukan di bangunan race control yang berada di sisi kiri trek lurus ini. Pengerjaan di sini juga masih terus dilakukan untuk penyaluran di bagian kabel ya maupun instalasi-instalasi lainnya terus dikerjakan. Untuk gardu PLN juga sudah siap sekali ya, pengoneksian telah dikerjakan dari 1 bulan yang lalu ya untuk penyaluran pipa-pipa melalui box culvert yang sudah ditanam di bagian bawah tanah tersebut. Dan begitu juga untuk pengerjaan di sisi lain, seperti yang kita lihat di sini juga para pekerja masih terus melakukan pengecekan untuk material-material tentunya yang akan digunakan di bagian-bagian tertentu yang sudah ditentukan. Ya, di belakang sana bisa terlihat di video udara kita untuk kontainer sudah didatangkan kembali di bagian sisi sebelah kiri untuk kaplingan-kaplingan di sana ya, dijajarkan untuk posisi. Kita belum tahu isinya apa, kita akan review nanti di video bawah tentunya. Oke, kita lanjut ke depan untuk melihat situasi di mana siang hari ini perakitan untuk bangunan pit building atau pada modular masih terus dikerjakan seperti yang kita lihat di sini. Wow, ternyata di siang hari ini bisa kita lihat ya, sedikit tampak beda ini. Perakitan di lantai ketiga pun sudah mulai dikerjakan, luar biasa ya. Jadi seperti desain yang sudah kita lihat memang untuk di bagian depan ini nanti menuju ke race control ada 3 lantai yang tersambung modanya nanti ya, sama atap untuk race control itu sendiri. Dan di bagian belakang sana cukup 2 lantai kalau kita lihat dari desain yang sudah ditentukan. Ya, untuk perakitannya cukup cepat kalau kita lihat ya. Jadi di sini kalau sudah dirakit di bagian bawahnya ya, tinggal dilakukan pemasangan di baut di bagian atas dan dilanjutkan menuju ke depan sana ya. Nanti untuk lantai ketiga yang ada di sini akan langsung tersambung supaya pas ya menuju ke bangunan race control yang berada di sana seperti itu. Ya, kita doakan saja semoga untuk pengerjaan lanjutan ya, mudah-mudahan saja untuk lantai ketiga akan terus dilakukan atau mungkin akan dipasang di bagian sisi sebelah sini saja untuk sementara. Kita akan lihat nanti ya. Ya, selain itu juga untuk tiket sudah resmi dikeluarkan ya, dimana titik yang ada di bagian lantai kedua untuk pit building ini tentunya nanti ada 2 tipe ya. Untuk kategori untuk disiapkan nanti hospitality suite yang terdiri dari 2 kelas, yakni premier class ya yang dibanderol dengan harga 19,5 juta loh guys ya, dan deluxe class dengan harga 14,95 juta ya, yang berlaku 3 hari tentunya ya untuk harga tersebut. Premier Class ini berlokasi di sini ya, di lantai kedua untuk bangunan pit building, sehingga memudahkan penonton untuk berinteraksi tentunya sama para pembalap. Sementara untuk Deluxe Class berlokasi di VVIP Village berdekatan di
pedok circuit seperti itu ya, di depan sana untuk bagian deluxe kelas tersebut. Ya, jadi secara keseluruhan tiket untuk menonton di World Superbike atau WSBK memiliki variasi dengan harga kisaran ya. Yang paling bawah tentunya 700-an ribu hingga 2 jutaan. Itu sudah termasuk pajak yang berlaku untuk menonton selama 3 hari, yakni pada tanggal 19 sampai 21 November mendatang. Harga tiket ini ditentukan berdasarkan lokasi duduk atau tribun penonton saat penyelenggaraan WSBK nantinya. Ya, sebelum kita melihat juga untuk tribun-tribun nantinya untuk para penonton ya dan harga tiketnya, kita perhatikan dulu untuk situasi yang ada di bagian belakang bangunan pit building seperti yang kita lihat di sini. Material-material untuk bangunan ini sendiri sudah disiapkan di belakang ini ya, terlihat banyak sekali di sini, tinggal dilakukan untuk perakitan saja atau penempatan di posisi yang sudah ditentukan. Nah, untuk tangganya nanti untuk naik di lantai kedua maupun lantai ketiga tentunya bisa diperhatikan di bawah ini ya. Ini tangga-tangga nanti akan dibuat di belakang ini untuk akses menuju ke lantai atas untuk menyaksikan balapan. Tentunya di lantai kedua juga disiapkan sebagai tempat meeting room maupun sebagai tribun VIP nantinya seperti itu. Oke, kita langsung saja kembali ke trek lintasan dan kita menuju ke pembuatan tribun yang berada di sebelah kanan trek lurus seperti yang kita perhatikan di sini ya. Pengerjaan terus dilakukan dan sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan pada siang hari ini. Nah, ini dia untuk tribun yang berada di sisi kanan ini dibanderol dengan harga 1.800.000 yang berada di sini ya. Yaitu dengan tipe Premier Grandstand seperti itu yang berada di sini ya, dimana kerangka atapnya sudah mulai dikerjakan. Dan di bagian belakang yang pas di lampu start itu ya, dengan harga 2.600.000 sampai 2.800.000 dihargakan seperti itu. Itulah harga untuk tiket ya, untuk tribun Grandstand ya, Premier Grandstand yang berada di sisi sebelah kanan yang ada di trek lurus ini. Ya, kita akan lihat untuk kursi-kursinya atau model tempat duduknya. Nah, ini dia ya. Jadi bisa terlihat jelas di kamera kita. Ya, seperti ini modelnya ya, sudah ditata dengan rapi. Nantinya kita bisa duduk di sini. Yaitu selama 3 hari ya, harga tiket yang 2 juta sampai 2.800.000 tadi untuk kita bisa menikmati dari aksi balapan yang akan berlangsung pada tanggal 19 sampai 21 November nanti. Dan di sana agak lebih mahal ya di bagian startingnya itu. Untuk harganya itu kita bisa bayar dengan harga 2.800.000. Kalau di sini dengan harga 1 juta sampai 2.300.000. Mantap kan? Luar biasa. Oke, kita lanjut kembali untuk melihat dari situasi dan kondisi di mana untuk pengerjaan terus akan dilakukan untuk menuntaskan dari pengerjaan yang ada sampai siang hari ini. Oke, di sini kita sudah berada di tunnel pertama. Seperti yang kita perhatikan untuk pengerjaan masih terus dilakukan di bagian sisi atas atau tembok pembatas yang ada di sini ya. Untuk para marshal nantinya berjaga di bagian servis roof supaya tidak jatuh ya. Karena ini cukup dalam di bagian tunnel pertama yang ada di sini. Ya, seperti ini modelnya dipasang untuk safety fan supaya semuanya aman terkendali untuk para marshal maupun para wisatawan yang ketika ada berdatangan berkunjungan ke sirkuit Mandalika ini. Ya, kita kembali ke trek lurus untuk melihat dari situasi untuk hasil dari pengecoran di sebelah kiri ya untuk curb area. Seperti yang kita lihat di sini untuk pengecorannya sudah didapatkan. Ini sudah tersambung semuanya menuju ke tikungan pertama. Artinya akan segera dilanjutkan juga untuk pengecatan. Kemarin sempat jadi pertanyaan buat teman-teman ya, kenapa dibongkar kembali? Tapi semuanya dilakukan demi untuk menyesuaikan dari standar yang sudah ditentukan. Ya, kita beralih ke sisi sebelah kanan untuk melihat dari progres untuk pemadatan atau pengerjaan lanjutan di bagian tribun
di mana di sini juga akan dibangun ya untuk tribun dengan harga nantinya di tikungan pertama ini ya kurang lebih dari 1.800.000 ya, bisa dibanderol dengan harga seperti itu karena ini ada tempat grandstand, tempat duduk ya, termasuk premier seperti itu guys. Ya, kita akan maju ke depan untuk melihat situasi keseluruhan lintasan yang ada di siang hari ini. Tapi sebelum kita maju ke sana ya untuk melihat situasi yang ada di tikungan pertama, 2 dan seterusnya, kita akan melihat untuk pemasangan di bagian ban atau pengaman di sini ya untuk benturan nanti apabila terjadi crash untuk para pembalap. Ya, jadi untuk tire barrier di sini sudah ditata dengan sedemikian rupa di bagian posisi dalam untuk beton concrete barrier. Nah, seperti ini modelnya ya. Jadi akan ditata dengan rapi. Di depan sana juga masih dilakukan untuk penataan supaya posisinya pas nanti untuk para pembalap tidak langsung berbenturan di bagian beton tersebut. Oke, sebelum kita lanjut ke depan, kita perhatikan dulu untuk tribun VVIP, di mana untuk pengerjaan sampai saat ini masih terus dikerjakan. Nah, ini ya yang kemarin kita bilang itu karena kita belum turun ya. Ini adalah atapnya ya, terbuat dari akrilik seperti itu ya. Nah, ini mantap sekali setelah dilepas. Kemarin sempat kita kira itu ada triplek yang dipasang ya. Ternyata modelnya luar biasa, mantap. Setelah kami turun kemarin ya, melihat dari apakah sebenarnya itu, karena kita penasaran masa tribun VVIP seperti itu kan. Jadi kita langsung melihat dan ternyata wow, canggih ya, modern sekali. Oke, kita kembali untuk melihat situasi yang ada di penempatan untuk tire barrier atau ban-ban yang ada di sisi tikungan pertama menuju tikungan kedua. Di sini ya para pekerja masih terus melakukan untuk penataan ya, untuk persiapan penempatan di bagian tire barrier atau ban-ban yang sudah dibawa di sini untuk diletakkan di posisi yang sebenarnya seperti itu. Ya, di sini para pekerja ya terus melakukan aktivitas mereka merapikan di bagian ban-ban yang sudah ditaruh seperti itu modelnya, dan ternyata modelnya harus berdiri ya, langsung ditempelkan di bagian beton concrete barrier ya yang berada di sisi sebelah dalamnya. Ya, kita lanjut kembali untuk melihat situasi yang ada di tikungan pertama menuju tikungan kedua di siang hari ini. Seperti yang kita perhatikan untuk curb-nya sudah siap untuk dilanjutkan pengecatan ya. Ya, sebelum kita maju ke depan, kita perhatikan untuk hasil dari perakitan di tribun yang berada di sini ya, atau bisa dibilang main grandstand seperti itu. Jadi beda ya, premier grandstand, main grandstand, dan grandstand seperti itu. Kalau grandstand yang berada di tikungan ke 14 menuju ke 16 itu ya nanti ya, agak tinggi dia nanti untuk teman-teman kita bisa berdiri di sana ya. Kalau di sini duduk ya, kursinya sama di tikungan pertama juga tadi di sana maupun di bagian sebelah kanan trek lurus tersebut. Ya, jadi di sini untuk harganya juga sama seperti itu ya. Untuk harga 1.800.000-an lebih sampai 2 juta tentunya untuk tribun yang ada di sebelah kanan tikungan kedua ini. Oke, kita lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi di siang hari ini. Kita berada di tikungan ke-5 menuju ke-6 dan seterusnya. Tetapi sebelum kita maju ke depan, tentunya kita perhatikan dulu untuk pengerjaan yang sedang dilakukan di bagian sebelah kiri, di mana zona jalur bypass menuju ke sirkuit Mandalika. Nah, ini ya sudah mulai tersambung di siang hari ini. Pelapisan untuk agregat sudah mulai dihamparkan, tinggal lanjutan untuk pengecoran di keseluruhan supaya semuanya rata nantinya. Untuk jalur dari bypass menuju ke sebelah timur ini atau jalur timur ya.
Oke, jadi di sini kita berputar sedikit dan bisa diperhatikan juga untuk hasil dari pengerjaan di gravel area maupun pengerjaan di bagian sisi sebelah kanan rumput area dan debris fan, safety fan semuanya terlihat sudah tersambung di sini ya. Sudah tertata dengan sangat rapi sekali. Begitu juga untuk pengerjaan lanjutan di depan sana masih terus dilakukan. Seperti yang kita ketahui untuk tim road grade pada siang hari ini sedang berada di tikungan ke-10 ya, untuk melanjutkan dari pengecatan yang sudah dimulai untuk warna di bagian bergelombang tersebut. Tentunya warna putih terlebih dahulu dilakukan ya, warna dasar, nanti akan dilanjutkan dengan warna-warna yang sudah ditentukan ya, sesuai standar yang sudah disetujui. Oke, di sini kita lanjut kembali dari tikungan ke-9 menuju ke-10 dan seterusnya untuk melihat dari keindahan di depan sana, luar biasa sekali ya. Nah, informasi juga untuk tribun yang ada di bukit terbuka ini tentunya nanti akan digunakan untuk MotoGP ya. Di Asia Talent Cup belum bisa digunakan karena posisinya mungkin dari keamanan juga ya belum disiapkan, supaya nanti para penonton tidak jadi permasalahan seperti itu ya, tidak terjadi accident. Tapi kalau memang membeludak sekali penonton, tentunya mau tidak mau kita akan gunakan bukit ini untuk menonton juga di World Superbike tentunya. Ya, untuk MotoGP semuanya sudah tertata baik di bukit tribun terbuka ini juga ya, pemandangannya luar biasa sekali. Tapi untuk WSBK belum ada instruksi lebih lanjut ya untuk kesiapannya apakah sudah siap, karena mengingat saat ini pembuatan jalur masih dilakukan maupun pengerjaan belum ditata dengan rapi di bagian bukit tersebut. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-11 di depan sana. Seperti yang kita perhatikan tadi, tim road grade sudah mulai di depan sana untuk melakukan pengecatan di bagian curb. Nah, di bagian sana sudah terlihat putih sekali ya. Warna dasar dilakukan pengecatan baik di bagian tikungan ke-11 menuju ke-12 ini juga sudah dilakukan pengecatan tadi. Nah, ini dia ya. Jadi warna dasar dulu dilakukan untuk segera dilanjutkan dengan warna-warna yang sudah ditentukan. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-12 menuju ke-13. Di sebelah kanan bisa diperhatikan untuk gravel area sudah mulai dilakukan penghamparan dan terlihat lebih rapi pada siang hari ini ya di bagian sebelah kanan tersebut. Maupun pengerjaan lanjutan di sisi kiri yang ada di sini, penanaman rumput area sudah mulai dilakukan itu supaya terlihat lebih mantap tentunya. Oke, kita akan maju ke depan untuk melihat dari situasi di mana untuk hasil dari pemasangan atau perakitan di tribun yang ada di sebelah zona dalam ya, tikungan ke-13. Coba kita perhatikan untuk hasilnya sejauh ini. Ya, di sini dipasang sepanjang dari tikungan ke-13 menuju ke-14 ya di sebelah dalam ini. Nah, ini dia modelnya, cukup panjang. Dari depan sana sudah dilakukan perakitan sampai di belakang ini ya. Sudah berapa blok ini? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4 blok sudah dilakukan perakitan untuk kerangkanya di bagian tribun atau main grandstand yang ada di sebelah kanan ini. Ya, kita lanjut kembali untuk melihat situasi di tribun grandstand yang berada di sisi luar yang ada di sini ya, untuk para penonton nantinya bisa berdiri. Nah, bisa diperhatikan untuk modelnya berbeda ya. Jadi sini akan dipasang untuk tribun berdiri dari tikungan ke-14 menuju ke tikungan 16 sampai 17 tentunya akan dilakukan untuk model dari tribun ini seperti ini ya. Jadi tinggi sekali ya, berbeda dengan main grandstand yang ada di tikungan pertama maupun di bagian sebelah kanan trek lurus seperti itu. Jadi di sini harganya cukup fantastis buat teman-teman semuanya ya, dengan harga 700-an selama 3 hari. Ya, jadi mantap sekali tentunya ya, bisa dihitung sendiri. Nah,
Jadi tunggu apa lagi? Mari kita booking bersama-sama untuk menonton balapan di sirkuit Mandalika ini. Sebelum full tentunya ya. Jadi sebentar lagi tentunya akan full ini untuk tiket-tiket yang sudah dilakukan pembookingan. Ya, di sana di Westgate terlihat untuk kunjungan juga terus berdatangan tentunya untuk kesiapan nanti ya di jalur sebelah barat tersebut, di mana untuk pengoneksinya belum tertata dengan rapi. Maka dari itu untuk pihak-pihak terkait juga saat ini sudah mulai melakukan pengecekan untuk melihat kesiapan dari kita bisa mengadakan balapan nantinya di bulan November ini. Kita berdoa saja semoga untuk pengerjaan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, maupun lanjutan juga di lantai ketiga di garasi pedok atau bangunan pit building yang ada di sana masih terus dilakukan. Ya, mungkin sampai di saja perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, di mana kita sudah upload full lintasan buat kalian semua untuk bersama-sama melihat di keseluruhan ya, untuk pengerjaan tribun dan harga tribun, harga tiket juga maksud kita ya, sudah kita beritahukan kepada kalian semua tadi ya. Jadi tunggu apa lagi? Sebelum full tentunya mari kita booking. Kalau sudah full ya mau gimana lagi. Oke, sini kita sudah kembali ke bangunan medical center untuk persiapan juga terus dilakukan di sini, yaitu tim medis ya untuk kelancaran nanti untuk event balapan yang akan kita adakan. Ketika ada aksiden maka mereka cepat tanggap tentunya. Ya, apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah mohon dimaafkan, dan apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.